Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI 4807 dari kelompok 2 ingin diskusikan tentang program jadwal praktik dokter dengan kode ini. Dengan kelompok 2 dengan anggota Haris Permana dengan NIM 1020 224355, lalu ada Abdurrahman Musa dengan NIM 1020 2240349, lalu ada saya sendiri Rizal Fauzan Ahmad Syekh dengan NIM 1020 22400 270, lalu ada Nabila Rizky Putri dengan NIM 1020 224061, lalu ada Ahmad Asir Hadi Taharis dengan NIM 1020 22400175. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari program yang kami buat, yaitu pengaturan waktu praktek dokter adalah hal yang paling penting dalam penyediaan layanan kesehatan untuk menjamin efektivitas dan kelancaran layanan medis. Tanpa adanya sistem infrastruktur, jadwal dapat saling bertabrakan, menimbulkan keterlambatan dan ketidakpuasan di kalangan pasien. Program ini yang diciptakan untuk mengatur waktu praktek dokter secara terencana, mencegah banyaknya pasien yang menumpuk, serta memberikan kemudahan bagi pasien dalam memilih waktu kunjungan. Lalu untuk selanjutnya itu ada seiring dengan kemajuan teknologi, kini banyak aplikasi digital yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan jadwal dokter secara otomatis, yang dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional. Program ini juga berfungsi untuk mengatur sumber daya medis lainnya seperti ruang pemeriksaan dan peralatan medis yang kontribusi pada perbaikan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Sesuai yang ada di latar belakang, dan intinya yaitu tujuan kita tuh untuk meningkatkan jadwal dokter dengan pasien itu lebih dengan sesuai dengan efisiensinya dan membuat mereka lebih teratur. Dan yang pertama di tujuan ini ada yang untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan membuat jadwal dokter secara sistematis, lalu membantu pasien dalam memilih waktu kunjungan yang sesuai dengan jadwal dokter, meningkatkan kepuasan pasien dengan menyediakan sistem jadwal yang mudah yang digunakan oleh para pasien. Yang keempat, lalu ada menekankan kemungkinan kesalahan administrasi dalam pengaturan dan jadwal, sehingga memudahkan antara pasien dan dokter untuk bertemu secara real time. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Putri dengan NIM 1020 Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Pertama, kita akan mendeklarasikan list dengan nama reservasi yang berisi nama pasien, nama dokter, tanggal, dan juga waktu. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan array yang berisi nama-nama dokter. Dalam function main, digunakan looping while true untuk menampilkan menu secara terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar. Pengguna diberikan pilihan untuk menambah reservasi, melihat reservasi, dan keluar, yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel pilihan. Berdasarkan pilihan yang dipilih, sistem akan memanggil fungsi yang sesuai, seperti melihat atau membuat reservasi. Selanjutnya ada fungsi tambah reservasi. Di sini pengguna akan menginput nama dokter yang dipilih, lalu tanggal dan juga waktu. Sistem akan mengecek ketersediaan dokter. Apabila dokter yang dipilih tidak tersedia pada jadwal tersebut, maka akan menampilkan pesan error yang meminta pengguna untuk kembali ke menu utama. Apabila telah membuat reservasi, maka reservasi tersebut akan disimpan ke dalam list bernama reservasi. Function lihat reservasi digunakan untuk mencetak semua daftar reservasi yang ada. Pada function cek ketersediaan dokter akan mengecek jadwal dokter yang diminta.
Jika sesuai dengan jadwal yang diminta, maka akan mengembalikan true atau dokter tersedia, dan sebaliknya. Selanjutnya, sistem akan memanggil function main untuk memulai program. Halaman 8. Jadi di sini kita akan membuat koneksi dari kode ke database SQL. Ya, Di sini kita membuat koneksi dari kode ke database SQLite menggunakan tabel, lalu menyiapkan server HTTP untuk menjalankan aplikasi di localhost. Bisa dilihat bahwa kita di sana ada koneksi ke database SQL, yaitu untuk menyambungkan dari database ke SQL. Lalu kita membuat tabel yang dimana lalu kita akan menyiapkan server HTTP untuk menjalankan aplikasi di localhost. Jadi agar nanti kita bakal codingannya akan berjalan di localhost. Lalu untuk P9, di sini kita akan mengatur jenis konten dan status kodenya. Dan di sini kita akan mengatur untuk form input dari reservasi. Bisa dilihat di situ untuk mengatur jenis konten dan status kodenya. Lalu ada menangani halaman utama. Bisa lihat ada response. Lalu ada request, ada untuk menangani aksi simpan reservasi. Di situ bisa dilihat nama pasien. Untuk nama pasien yang dimasukkan untuk input, lalu ada nama dokter, lalu ada tanggal juga untuk dimasuki tanggalnya, lalu ada waktunya juga. Lalu ada cek ketersediaan dokter, nama dokter siapa, tanggalnya berapa, waktunya kapan, apakah dokter tersedia atau tidak. Lalu untuk halaman 10, di sini kita bisa lihat, di sini kita akan mengatur tampilan dari daftar reservasi. Nah, di halaman edit reservasi. Bisa dilihat di sana tertulis simpan reservasi ke database-nya. Jadi kita untuk menyimpan reservasi yang sudah dibuat tadi ke dalam database. Nah, yang dimasuk apa saja seperti nama pasien, nama dokter, tanggal, dan jamnya, jam waktu. Itu akan dimasukkan ke dalam database. Lalu untuk menangani tampilan daftar reservasi, bisa dilihat string get reservasi. Jadi itu untuk menyimpan reservasi. Lalu menangani halaman edit reservasi. Nah, itu untuk menangani halaman yang edit reservasi. Jadi agar tidak error. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu di sini kita di string ID, nama pasien, nama dokter, tanggal, dan juga waktu. Dan untuk di sini tuh nanti user akan memasukkan dari ID-nya, pasiennya, namanya siapa, dokternya dengan dokter siapa, tanggalnya tanggal berapa, dan juga waktunya yang masih tersedia itu tanggal berapa, waktu jam berapa gitu. Lalu setelah berhasil semua akan terus diupdate, diperbarui gitu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada di sini jika apabila ada kesalahan kita akan memberikan feedback error kepada user. Jadi apabila ada sesuatu yang salah ya cara inputnya, itu kita akan memberikan feedback error kepada user. Lalu setelah itu mencetak ketersediaan dari dokternya, apakah di jam itu dokternya tersedia atau tidak, di hari itu apakah dokternya ada atau tidak gitu. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan desain dari nanti di formnya. Itu sini untuk menampilkan form input reservasi dokter yang telah kita buat. Jadi ada warna putih, ada warna merahnya. Jadi di sini tuh untuk di webnya gitu, untuk di form webnya. Itu sesuai yang tadi, sesuai dengan soal tadi itu reservasi. Di sini ada tinggal masukkan input, teksnya itu select input, lalu widthnya itu 100%, paddingnya 12px, marginnya 10px, lalu border 1 pixelisnya yang stgdp, border radiusnya 5px, font size-nya yang 16px, lalu box sizing-nya itu yang border box. Lalu input type submit lagi, untuk background color-nya itu yang warna merah, lalu color-nya itu yang putih, border none-nya itu yang non, padding-nya itu yang 12px, lalu ada font size-nya itu yang 16px juga, lalu ada width-nya 100%, lalu border radiusnya itu 5px, transition color-nya itu yang 0,3s. Lalu untuk TV submit-nya hover, background color-nya merah. Lanjut, untuk yang ini enggak masuk juga dalam yang tadi juga reservasi background atau UI-nya, yaitu backlink A, text decoration-nya yang non, color-nya itu black, terus style-nya style head body div class container, habis itu masukin di form action-nya itu yang input nama pasien, lalu masukin input nama pasien, lalu
masukin nama pasiennya itu nama dokter. Nama dokternya di sini ada Dr. Riza Nasir Nabila Musa Haris. Lalu ada tinggal masukin input nama, tanggal, terus nama, waktu, lalu submit, langsung reservasi, lalu back to link. Yang ini juga sama. Di sini untuk UI. Nah, ini ada seperti area daftar ini sini apakah daftar reservasi dan backgroundnya. Ada family area dan si backgroundnya colornya putih, lalu ada border collapse, paddingnya 15%, ada juga tambahan background colornya merah, lalu colornya putih, background color putih, terus ada paddingnya 30px dan stack align margin top 20px, lalu fontnya itu 14, mulutnya juga ada yang 100, marginnya juga ada yang 0. Dan di sini ini untuk adalah yang buat untuk daftar reservasi yang akan digunakan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Musa dengan NIM 10202240039. Akan menjelaskan pada slide ke-17. Jadi di slide ini itu terdapat form pencarian dan filtering. Nah, jadi kode ini membuat form HTML, jadi memungkinkan buat kita sebagai user atau pengguna untuk melakukan pencarian dan juga filtering pada daftar reservasi. Kemudian ada input pencarian, jadi terdapat input teks untuk mencari nama pasien. Kemudian ada input tanggal, jadi kita bisa memilih tanggal untuk reservasi. Kemudian ada tombol filter, jadi tombol ini bisa digunakan untuk mengirimkan data pencarian dan filtering ke server. Nah, kemudian ada tabel daftar reservasi. Kode ini memulai pembuatan tabel untuk menampilkan daftar reservasi. Kemudian ada membaca parameter untuk filtering. Jadi kode ini membaca parameter dari query string yang dikirimkan melalui form. Nah, jika parameter tidak ada, maka akan diset ke string kosong. Query SQL dengan kondisi. Jadi kode ini membuat query SQL untuk mengambil data dari tabel reservasi, digunakan untuk memudahkan penambahan kondisi berikutnya. Dan yang terakhir, ada menyiapkan komen untuk eksekusi. Jadi kode ini menyiapkan objek SQLite comment dengan query yang telah dibangun. Nah, komen ini akan digunakan untuk mengakses query dan mengambil data dari database. Pada slide 18 ini, yang pertama itu ada parameter pencarian. Jadi kode ini memeriksa apakah variabel search, dokter, dan juga tanggal tidak kosong. Nah, jika kosong, maka parameter tersebut akan ditambahkan ke objek cmd_702 yang merupakan perintah SQL yang akan kemudian dieksekusi. Nah, yang kedua itu ada eksekusi perintah SQL yang ada di baris 351. Nah, ini mengeksekusi perintah SQL yang telah disiapkan dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk SQLite data reader yang memungkinkan literasi melalui hasil query. Nah, kemudian yang ketiga ada membaca hasil yang ada di baris 353. Nah, jadi dengan menggunakan kode tersebut, kode ini literasi melalui setiap baris yang dikembalikan oleh query. Yang terakhir ada mengembalikan hasil yang ada di baris 363. Jadi kode tersebut akan mengembalikan string HTML yang telah dibangun, yang kemudian dapat digunakan untuk ditampilkan di halaman web. Di slide berikutnya ada fungsi getEditReservation HTML. Nah, fungsi ini bertujuan untuk membuat tampilan HTML yang memungkinkan kita sebagai pengguna atau user untuk mengedit informasi reservasi yang sudah ada. Fungsi ini mencakup pengambilan data dari database berdasarkan ID yang diberikan, pembuatan form dengan data yang relevan, dan penyesuaian untuk tampilan yang lebih baik. Pada codingan ini, pengguna dapat memperbarui informasi reservasi mereka. Formulir tersebut telah diisi dengan data yang ada, memudahkan pengguna untuk hanya memperbarui bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus memasukkan semua informasi. Selanjutnya, pada fungsi update reservasi digunakan untuk memperbarui informasi reservasi di dalam database. Lalu, fungsi delete reservasi digunakan untuk menghapus reservasi dari database. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon diberitahukan agar kedepannya kita dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.